Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini kita dihebohkan dengan hilangnya diorama atau patung-patung yang ada di Makostrat, di Museum Makostrat ya. Yang di situ terkait masalah hari kekejaman PKI dan penumpasan PKI oleh Kostrad dan RPKAD yang sekarang Kopassus. Dan di sini viral ya, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau juga adalah mantan Panglima Kostrad dan terakhir beliau jadi Panglima TNI, dan kita sudah tahu semua, dan beliau masuk dalam jajaran tokoh nasional, menyampaikan bahwa dengan hilangnya ya diorama itu terindikasi TNI ya sudah disusupi oleh pemahaman seperti PKI. Nah, itu viral kemana-mana dan sekarang dijawab oleh Kostrad. Coba saya bacakan jawaban dari Kostrad ya. Ya, di sini beritanya saya ambil saja dari media onlinenya Drepelita. Judulnya, Kostrad jawab Gatot soal raibnya patung Soeharto, ada yang minta ke Dudung. Begitu nama judulnya ya, begitulah judulnya. Oke. Pihak Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad angkat bicara terkait muncul isu penghilangan sejumlah patung tokoh negara yang dipajang di Museum Dharma Bakti Kostrad. Dari patung yang dihilangkan diantaranya terdapat patung mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo dan Jenderal A.H. Nasution. Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infantri Haryantana memastikan tidak ada upaya penyingkiran terhadap patung-patung tersebut. Ia menyebut ada permintaan sebelumnya dari Letnan Jenderal TNI Asmin Yusri Nasution selaku pembuat patung-patung itu. Asmin menurut Haryantana meminta langsung kepada Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk dapat menyerahkan patung-patung tersebut kepadanya. Patung itu yang membuat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution saat beliau menjabat Pangkostrat. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021, Pak Asmin Yusri Nasution meminta kepada Pangkostrat Letjen Dudung untuk diserahkan kembali pada Letnan Jenderal Purnawirawan Asmin Yusri Nasution, ujar Haryantana saat dihubungi Senin 27 September 2021. Namun Kolonel Haryantana tidak menjelaskan kapan patung itu dibuat, dengan biaya AY Nasution atau dengan biaya negara, dan atas alasan apa AY Nasution meminta kembali patung yang dibuatnya. Haryantana juga tak menjelaskan apakah Kostrad akan membuat patung baru untuk mengganti patung ketiga tokoh itu yang telah diminta kembali oleh AY Nasution. Isu soal penghilangan patung itu pertama diembuskan oleh mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mengungkapkan adanya indikasi upaya untuk menghilangkan sejarah terkait peristiwa G30S PKI. Untuk menghilangkan memori soal sejarah tersebut, patung ketiga sosok itu diketahui kini tidak ada lagi dalam Museum Kostrad. Saat ini hanya tersisa kursi-kursi kosong tempat para patung ketiga tokoh itu diletakkan. Ini menunjukkan mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30S PKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus dan Sarwo Edi dan para Jenderal Nasution, dan peran Jenderal Nasution dan peran KKO jelas akan dihapuskan dan patung itu tidak ada bersih, kata Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio dalam sebuah diskusi dengan Kahmi, dikutip dari akun YouTube Kang Janatea.
Senin 27 September 2021. Museum Dharma Bakti Kostrad merupakan museum khusus yang gedungnya didirikan pada tahun 1870 dan digunakan sebagai kantor komisaris Belanda. Setelah lahirnya Kostrad yang merupakan cikal bakal dari Korra I atau Caduad pada 6 Maret 1961, bangunan ini lalu digunakan menjadi kantor Maijen Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Pangkostrad pertama. Hingga Pangkostrad ke-12, bangunan itu tetap berfungsi sebagai kantor, namun setelah itu dialihfungsikan sebagai museum. Gedung dan bangunan ini merupakan saksi bisu kekejaman Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Maijen Soeharto merancang pengamanan Presiden Republik Indonesia pertama, menyusun rencana pencarian korban G30 SPKI dan pengembangan taktik serta teknik penumpasan PKI dari bumi pertiwi. Pemrakarsa museum adalah Maijen TNI Wiyogo Atmodarminto Pangkostrad ke-10 karena ingin melestarikan bangunan bersejarah pada tahun 1980. Nah, demikian informasi sahabatku terkait masalah hilangnya diorama atau patung-patung sebagai pengingat sejarah ya, pengingat sejarah. Akhirnya muncullah dari berbagai polemik ya apa yang disampaikan Pak Gatot bahwa ada diduga sudah ada indikasi di tubuh TNI disusupi seakan-akan seperti itu. Nah, saran saya nih ya sebagai pernah di Cakra juga. Kalau itu memang diambil oleh Pak Aye Nasution karena beliau yang buat. Nah, dicek dulu itu anggarannya pada saat buat patung itu pakai uang pribadi Pak Aye Nasution ataukah dari uang Kostrad, itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak timbul di kalangan masyarakat karena ini sudah viral, sebaiknya dibuatlah yang sama. Kalau bisa lebih bagus lagi bentuknya. Ya kan sekarang kan sudah zaman canggih, dibuat lagi di tempat di situ. Ya kan? Nah, karena saya itu waktu masih pangkat Letnan 2 kalau nggak salah. Di zamannya siapa Pangkostradnya itu ya, sampai ada apel kesetiaan. Apel kesetiaan seluruh komandan Kostrad, seluruh Indonesia di Pangkostrad terkait ada isu-isu isu-isu hijau dan merah. Ya. Tentara hijau, tentara merah waktu itu ya, tahun 2001 ke apa tahun berapa itu ya. Saya lupa ingat. Nah, pernah juga mirip-mirip seperti itu. Jadi sudahlah yang menjadi sejarah biar kalau itu menjadi sejarah, dan mudah-mudahan ya saran saya diterima di Kostrad kalau bisa dibuat yang lebih bagus lagi. Ya kan, biar ada ingatan tentang Dharma Bakti Kostrad ya terhadap negeri ini, sehingga sebuah prajurit Kostrad yang pernah Komako, markas komandonya Kostrad, bisa semakin memahami. Ya, apakah dalam bentuk relief juga bisa relief ya. Mungkin kalau patung mungkin terlalu mahal atau apapun alasannya, mungkin bisa dalam bentuk relief di dinding, itu kan bagus juga saya lihat tuh. Kalau saya sering melihat begitu. Ya, biar tidak ada lagi saling mencurigai, saling apalagi ini isu-isu ini terus beredar di kalangan warga sipil. Ya, ini saja kawan, temanku semuanya, kita tetap memonitor ya. Semoga saja ini tidak ada niat-niat lain dan maksud lain dengan dihilangkannya bukti sejarah diorama yang menunjukkan bakti Dharma Bakti daripada Kostrad, RPKID atau Kopassus ya. Ya mungkin bisa, kalau terlalu mahal buat patungnya, buat reliefnya juga bagus. Nah, ini saja kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.